Halo football lovers, selamat datang kembali di channel Seniman Bola. Pada video kali ini, kita akan mencoba menganalisis pertandingan Arsenal versus Manchester City di semifinal FA Cup 2020. Pertandingan ini penting bagi kedua tim, karena bagaimanapun juga, FA Cup merupakan salah satu kompetisi tertua di Inggris dan memiliki prestis tersendiri jika mampu menjadi juara. Arsenal pada laga ini bermain dengan formasi 3-4-3. Formasi 3 back memang dalam beberapa laga terakhir terus digunakan oleh Arteta, dengan David Luiz bertindak sebagai ball playing defender, diapit oleh Tierney di kiri dan Mustafi di kanan. Maitland-Niles dan Bellerin diplot sebagai wingback. Di tengah, Xhaka berperan sebagai box-to-box midfielder, sedangkan Ceballos lebih bertindak sebagai creative midfielder. Lalu di depan, Aubameyang dan Pepe sebagai inside forward, mengapit Lacazette di tengah yang memainkan peran sebagai deep lying forward. Di sisi lain, Manchester City bermain dengan pola andalan 4-3-3. Laporte dan Garcia menjadi duet di belakang, Walker fullback kanan, dan Mendy fullback kiri. Di sektor tengah, Gundogan berperan sebagai deep lying playmaker, dengan Kevin De Bruyne dan David Silva sebagai mezzala. Sterling dan Mahrez bergerak dari sisi sayap sebagai winger, dan Jesus di depan diandalkan sebagai poacher. Manchester City lebih mengendalikan permainan dengan penguasaan bola yang kuat. Arsenal di laga ini terkesan lebih reaktif dan mengandalkan direct football. Ketika tidak menguasai bola, Arsenal menerapkan midfield pressing dengan 3 pemain terdepan menutup dan melakukan pressing pada lini kedua City. Secara khusus, Lacazette menutup jalur passing ke Gundogan, sedangkan Pepe bertugas untuk mempressing Mendy. Kevin De Bruyne nampaknya mendapat penjagaan lebih, dengan setidaknya terdapat 2 pemain yang mempersempit ruang dan jalur passingnya, yaitu Aubameyang dan Xhaka. Kondisi tersebut membuat aliran bola City menjadi lebih sering dimulai dari sebelah kiri, lewat Mendy yang bertindak sebagai attacking fullback. Ketika memasuki middle third, formasi tersusun menjadi 2-2-1-4-1, di mana di tengah tercipta square shape antara 2 bek tengah dengan De Bruyne dan Gundogan, serta diamond shape antara David Silva, Sterling, Mahrez, dan Jesus. Pertahanan Arsenal meresponnya dengan membentuk 5-3-2 atau 5-3-1-1, dengan 2 wingback mundur sejajar dengan back, dan Pepe merapat ke tengah seperti seorang midfielder. Respon ini membuat jumlah pemain di area center jadi sepadan dan menyulitkan City melakukan umpan pendek 1-2 pada area tersebut. Jesus, sebagai ujung tombak, juga menjadi sulit mendapat umpan-umpan terobosan. Meskipun sebenarnya, pertahanan Arsenal di laga ini tidak terlalu solid akibat beberapa kali terjadi individual error. Namun kondisi tersebut belum mampu dimanfaatkan dengan baik oleh City, akibat final pass dan finishing yang buruk. Arsenal, ketika melakukan konstruksi serangan dari bawah, nampak mengubah formasi menjadi 2-1-4-3. Dan Ceballos sedikit turun ke belakang untuk membantu mengalirkan bola ke depan. Dalam situasi ini, peran David Luiz dan Ceballos menjadi sangat penting. Seperti pada gol pertama, ketika mereka mampu mengalirkan bola ke depan, Manchester City yang menerapkan high pressing akan meninggalkan banyak celah di belakang. Dengan kecepatannya, Pepe dan Aubameyang dapat menghadirkan ancaman. Pepe lebih sering bergerak lebih melebar, sedangkan Aubameyang lebih masuk ke dalam. Crossing akurat yang dilepaskan Pepe menuju Aubameyang yang secara cerdik berada di blind spot Walker. Gol pembuka bagi Arsenal tercipta di menit 19. Setelah kebobolan, Pep Guardiola sedikit melakukan perubahan posisi di sektor midfield. De Bruyne, yang awalnya bermain lebih ke dalam, kini diinstruksikan untuk lebih maju ke final third.
dan David Silva lebih sering turun ke bawah untuk menjemput bola. Pola ini beberapa kali berhasil menciptakan peluang. Namun sayang, lagi-lagi finishing yang buruk membuat peluang menjadi terbuang percuma. Memasuki babak kedua, City semakin intens menyerang. Kini mereka cenderung bermain dengan 3-3-4, di mana Walker diplot sebagai auxiliary fullback. De Bruyne semakin ofensif dan lebih sering masuk ke final third. Sedangkan Arsenal yang nampak ingin mempertahankan keunggulan, membentuk blok pertahanan yang lebih dalam. Saat bertahan, Arsenal membentuk compact defense yang melibatkan 10 pemain mereka. Sempitnya ruang membuat City kesulitan menciptakan peluang. Sesekali, City mampu melepaskan syuting lewat aksi individu ataupun tendangan jarak jauh, misalnya lewat De Bruyne, Sterling, ataupun Mahrez. Namun masih belum berbuah gol. Walaupun bermain lebih defensif, Arsenal tetap mampu memberi ancaman. Lewat serangan balik cepat, memanfaatkan transisi menyerang ke bertahan yang sedikit lambat dari pemain City, Arsenal mampu menciptakan peluang. Pepe yang bergerak di sisi kanan, mampu menjaga bola dengan baik dan memberi waktu Aubameyang untuk maju. Dia memberi passing balik ke Tierney dan bek muda ini memberi umpan terobosan ke belakang garis pertahanan City. Pemain City lambat merespon pergerakan tersebut. Dengan kecepatan dan ketenangan finishingnya, Auba kembali mengejutkan City dan memperbesar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-71. Dengan keunggulan ini, Arsenal semakin merapatkan pertahanan. Willock, Kolasinac, Torreira, dan Rob Holding yang punya karakter defensif dimasukkan. Arteta menumpuk pemain di kotak penalti. Dalam beberapa kesempatan, nampak 8 pemain sekaligus berada di kotak penalti sendiri. City yang terlihat mulai frustasi tidak banyak menciptakan peluang. Dimasukkannya Foden dan Rodri yang diharapkan mampu menambah kreativitas tim, ternyata tak mampu berbuat banyak. Skor 2-0 akhirnya bertahan dan Arsenal sukses melaju ke babak final Piala FA. Kemenangan yang cukup mengejutkan mengingat City merupakan tim yang lebih diunggulkan. Secara permainan, City lebih mendominasi, tetapi Arsenal bermain lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Dengan permainan yang mereka tunjukkan, Arsenal layak melaju ke final dan berpeluang meraih gelar juara di kompetisi tertua di Inggris ini.